Desa Kaigilo, Kecamatan Barumbu, samping Puskesmas Kaigilo. Istri saya namanya Haja Sawana Desani, ada hati di tempat itu. Jadi sebelum saya bercerita tentang saya juga bercerita dulu latar belakang saya. Kalau saya punya profesi, mungkin banyak orang yang kenal saya. Saya kadang dipanggil ustaz. Kalau saya bicara kalau ada orang meninggal, mana si haji, saya juga pembimbing haji. Bahkan baru-baru saya ceramah kasih di sini masuk di Taboro. Jadi orang pasti kenal saya. Kedua profesi saya adalah pengobatan. Saya keliling kalau di Indonesia alhamdulillah keliling. Bahkan saya sudah pernah beberapa negara saya datangi berobat. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Yaman, ke Jordan, ke India, ke Pakistan, Makkah, Madinah tidak bisa dihitung. Nah, mungkin bapak-bapak mungkin mengenal saya. Inilah namanya Haji Nasional Sekretariat. Kadang saya umrah, dikasih umrah 15 hari, dikasih tinggal 3 bulan sampai 6 bulan baru balik. Itu profesi saya, pengobatan saya. Dan dia izin Allah banyak orang yang sembuh karena pengobatan saya. Kemudian saya bercerita untuk diri saya. Saya ini juga selalu sakit. Saya mengobati orang, tapi saya selalu sakit. Tapi saya yakin cocok. Manusia sebagai makhluk sosial mesti saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain baru bisa sempurna. Maka saya mesti harus cari obatnya. Nah, saya sudah pernah injak kalau rumah sakit Makassar, Jakarta. Kalau Siloam sudah pernah masuk, Hikmah sudah pernah masuk, Awal Boros sudah pernah masuk, kalau Tala Keseringan masuk. Pasti kita bertanya penyakit apa yang saya derita yang tidak berkesudahan. Padahal saya kadang konsultasi di Malaysia, di Singapura. Karena kadang saya obati profesor doktor, saya obati, saya juga konsultasi. Dia kasih Malaysia, saya coba. Bahkan ada satu penyakit saya yang namanya gula darah ini, kaki saya ini habis amputasi. Nah, tapi inilah berkat Tuhan, inilah kekuasaan dan kehebatannya Tuhan. Kenapa? Saya tidak sengaja bisa berkenalan dia SOB. Waktu itu saya undang sahabat saya datang di rumah saya pagi-pagi makan sarapan. Dan biasanya saya kumpulin orang, suruh ibu masak misalnya ikan lamuru, kemudian diundang orang. Maka saya undang beberapa sahabat saya datang. Pada saat itu sahabat saya dengan sahabat saya bercerita dengan orang itu bahwa ada begini-begini SOP. Mungkin sahabat saya juga baru juga berkenalan itu 1 minggu itu SOP. Kemudian sahabat saya menanggapi, "Woi, sudah pernah diminum Ustaz?" Bilang belum. Dia bilang berapa harganya? Dibilang satu pasang itu 3.300.000. Itu sahabat saya langsung minta sama anaknya. Namanya dia ambil nomor rekeningnya itu ini orang. Transfer sekarang. Dengan izin Allah. Apa perlu saya sebut namanya itu orang? Boleh. Namanya itu sahabat saya yang tadi Pak Dendrewa, Abdul Rahman Dendrewa. Ketemulah sahabat saya di rumah saya namanya Isai Azura, yang pernah masuk anggota Dewan ketiga tapi belum diridai Allah. Akhirnya dia bayar. Akhirnya sore itu dan Pak Rahman membawakan saya. Nah, saya coba minum. Wih, hari pertama, kedua, ketiga, 1 minggu. Ih, kok lain-lain. Lain-lainnya itu kayak saya punya dengan izin Allah tumbuh enteng, kemudian sesuatu yang aneh. Dan kalau orang gula itu biasa begini. Apanya itu? Itu Pak yang di itu. Karena ini adalah saksi istri saya. Saya tidak berani bercerita kalau sesuatu itu tidak begitu. Gula darah saya. Biasa saya suntik dan saya sudah suntik insulin, sudah minum, pokoknya tidak ada yang tidak diminum.
maka tidak ada juga daun-daun yang tidak minum. Nah saya beresiko bagi orang. Nah, gula saya paling di bawah biasa 400, 600. Nah, bahkan biasa saya di Kalontala setiap bulan itu masuk ke Kalontala di air ini di di bengkel. Satu bulan mesti saya masuk rumah sakit 1 kali. 1 minggu di bengkel. Nah, dengan ketemu lah SOP, saya coba minum 1 bulan, pegangannya besar. Terus, coba, dikasih paraman. Dikasih paraman saya minum, tidak tahu berapa bulan bisa minum, tidak berhitung mah. Karena keenakan saya minum terus. Akhirnya subhanallah, maha suci Allah. Saya biasa kalau habis sarapan pagi, setelah itu 10 menit saya uji gula darah saya cuma 220. Tepuk tangan dulu dengan Allah. Dan dengan izin Allah, saya mungkin sudah ada 6 bulan tidak pernah lagi masuk bengkel. Alhamdulillah. Bahkan mungkin yang kimia farma di depan ini juga mungkin dia rasa saya sudah mati. Karena kan setiap bulan saya ambil suntikan tahap 3 di sini. Mungkin dia anggap saya ini sudah mati, atau kalau puskesmas Kanjilo mungkin menganggap saya masih hidup kan. Ini ada salah satu adik saya, ini pasti dia bilang kalau mati pasti ada berita, tapi kalau kimia farma di sini pasti dia bilang mati. Kalau di Kalontala lantai 3 di atas, ya VIP pasti semua orang kenal saya. Siapa saya? Karena pernah kejadian terakhir itu saya keluar rumah sakit, gula darah saya 600. Saya paksakan keluar. Dokter bilang kalau ada apa-apa saya tidak ada masalah. Karena ada faktor lain yang mungkin saya harus keluar itu hari. Karena ada beberapa orang yang mau dikasih nikah di hotel. Nah kalau saya tidak kasih nikah, hilang saya punya pendapatan. Harus saya keluar kan? Karena itu ada pejabat, orang pejabat yang mau dikasih nikah dari Palu, dari Kendari, dari Jakarta, banyak itu. Jadi kalau ada di sini yang mau begitu, hubungi saya. Alhamdulillah sekarang saya punya gula darah dengan izin Allah, Pak. Bukan dibilang normal, tapi 220. Sudah diambang normal. Karena saya kena gula darah itu di Makkah waktu zaman tsunami. Jadi waktu tsunami saya masih tinggal di Makkah, kena sampai sekarang. Baru sekarang ini 6 bulan saya anggap tuntas. Kenapa saya anggap tuntas? Saya tidak pernah lagi masuk ke rumah sakit. Setelah ini berkah sama saya, maka saya follow pasien yang datang di rumah. Saya sakit datang banyak juga orang berobat. Nah, salah satu pernah ada kejadian aneh hari ini namanya dari Sumbu. Saya silaturahim ke rumah temannya. Tiba-tiba dia bilang sama saya, kita bicara tentang SOP. Maka dia bilang sama saya, Pak Ustaz, pergi dulu lihat kakak saya. Karena kakak saya sudah mau mati dan tidak mau berobat. Sudah jenuh, sudah bosan di rumah sakit sini. Sudah, dan dia sudah tinggal mati. Karena apa saja masuk, kalau masuk 1 sendok, menurut keyakinan dia keluar 1 piring. Tidak bisa lagi. Maka dengan izin Allah saya ke sana. Nah, akhir ke sana saya obati dia. Namanya saja kita baru pola orang. Setelah 3 hari kemudian dia ambil dulu SOP. Karena saya bilang SOP sama eksekusi. Saya tidak mau sebut eksekusi, eksekusi. Karena kalau eksekusi masih ada, tapi kalau eksekusi betul-betul dengan kekuasaan Tuhan. Karena itu kanker apa? Kanker servis. Jadi tidak apa kanker lah. Kanker lah. Setiap anak keluar, ada keluar di kemaluannya macam-macam. Jadi dia sudah tidak jenuh. Dengan kekuasaan Tuhan, dia minum setelah itu SOP 1 minggu, mulai perkembangannya besar, sehingga dia pesan lagi eksekusi. Dengan keizin Allah, sekitar 3 minggu kemudian saya ke sana, saya herannya saya kok ada yang jumpai saya di rumahnya beliau ini, karena rumahnya itu ada mungkin 50 meter. Saya bilang siapa ini? Bilang pasenta masih mau pesan. Akhirnya saya pesankan kepada beliau. Sekarang sudah minum berapa? 4 ya. Baru 4. Dan insya Allah perkembangannya luar biasa. Maka ada orang bertanya kepada saya, kenapa Ibu Ani itu mati? Tahu
istrinya SD karena dia tidak mendengarkan ini SOP. Yakin saya. Kenapa orang bisa panjang umurnya? Ketika ada usaha. Usaha itu sehingga turunlah sunnatullah ridha Allah. Kalau dibilang orang bersikir baca Al-Quran 30 juz bisa sembuh tanpa asbab. Nabi muskilah dia bilang orang Arab. Tidak mungkin. Harus sama asbabnya sehingga bisa panjang umur. Kalau tidak ada SOP, saya mungkin saya sudah meninggal. Luar biasa ya. Kalau tidak ada asbab. Selanjutnya ada datang di rumah orang dari pulau, Pak. Itu orang di pulau 6 bulan stroke. Dari awal boros apa pulang ke rumah dibawa dari pulau ke rumah. Saya obati hari ini mulai ada perkembangan, kasih minum SOP dengan izin Allah, irada Allah. Dalam waktu 2 hari langsung jalan. Alhamdulillah. Langsung jalan. Nanti saya bikin nanti filenya semua ada semua nih. Luar biasa, Pak. Kemudian ada lagi dekat rumah saya, namanya Denasa, muntah darah. Mulai dari jam 12 malam, muntah darah. Semua orang sudah siap-siap di mobil, orang mau jemput dia. Akhirnya dengan izin Allah dipanggillah saya. Maka saya kan tahu 2 bungkus SOP. Dengan izin Allah 2 saset, saya kasih minum 1 dulu, baru saya antarain. Kasih minum 1 jam, 2 jam kemudian dengan izin Allah enak. Dan tidak jadi dibawa ke rumah sakit. Walaupun rumah sakitnya gratis, tapi kalau sudah masuk rumah sakit pasti ada keluar biaya, waktu tenaga. Maka itu saya sarankan kalau ada keluarga minum SOP, insya Allah kita akan sembuh dengan izin Allah. Dan saya sudah buktikan ini. Makanya mungkin pembicara beliau tidak dirasakan, saya rasakan sendiri. Kedua, selanjutnya lagi, saya biasa kalau saya pakai sisir, rontok saya punya rambut. Sekarang dia di sini, Allah dia dikasih begini rambut saya, tidak ada yang rontok. Dulu kalau sisir rontok. Dulu biasa 6 bulan kemudian biasa kelihatan banyak rambut putih. Ini saya lakukan. Banyak rambut putih dan di sini Allah boleh kita lihat. Umur saya memang masih muda, masih umur 49. Tapi mungkin ada yang umur baru 35 atau 30 ke bawah sudah punya. Saya bisa kita saksikan. Selanjutnya ada pasien saya dari Jakarta, orang stroke, namanya Pak Murullah. Dia obati di sini di Hotel Clario. 1 minggu dia punya Allah, dia bisa jalan jaraknya 1,5 kilo, 3 kilo pp. Jadi luar biasa ini Pak SOP. Saya bilang informasikan kepada keluarga kita dengan izin Allah kalau kita minum ini SOP sama kusukusi, yakin bahwa kita pasti akan panjang umur. Pasti panjang umur. Karena ada asbab yang menyebabkan kita bisa panjang umur. Nah, makanya andai kayak Ibu Ani kemarin tidak jadi mati. Kenapa tidak jadi mati? Kalau dia dapat SOP saya yakin. Kedua, sahabat saya dari Ilhan, saya biasa ikuti sikirnya. Kenapa mereka mati dengan kanker serviks? Karena dia belum ketemu dengan SOP. Sebab nanti turun orang bisa panjang umur kalau kena penyakit. Kalau ada asbabnya yang bisa menyebabkan orang sembuh, maka panjanglah umur. Karena kenapa? Selalu ya namanya kesehatan itu, namanya asbab harus dicari, kemudian turunlah ridhanya Allah, kasih sayang Tuhan sambil berdoa itu. Maka ini sekali lagi tepuk tangan untuk SOP. Terima kasih Pak. Dan tepuk tangan untuk sahabat saya Pak Abdurrahman bin Rewa, gara-gara dia saya sehat. Dengan demikian saya ucapkan banyak terima kasih kepada pertemuan hari ini dan semuanya, terutama guru.